Saya mengundang dengan hormat Bapak Pendeta Andreas Jontowe Sinaga untuk memimpin dalam ibadah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sambutlah firman Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap hidupmu, segenap jiwa, pikiran, dan sendengkanlah telingamu kepadanya. Haleluya. Kita bersama-sama berkata, amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam perjuangan penuh cinta. Sahabat-sahabat Birgaldo Sinaga, mari kita membuka Alkitab kita sebagai perenungan bagi kita. Sepeninggalan daripada saudara kekasih kita, yaitu Birgaldo Sinaga. Filipi pada pasal yang pertama ayat yang ke-21, saya membacakannya bagi kita sekalian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalimat yang sangat singkat dari seorang Rasul Kristus yang bernama Paulus. Kita tahu saudara-saudara bahwa ayat ini berdiri atau ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi ketika Paulus sedang dalam penjara yang kedua kalinya. Bicara tentang penjara adalah bicara penderitaan. Bagaimana penderitaan seorang Paulus, saudara-saudara, dia difitnah oleh karena kegigihannya dalam memberitakan Injil Kristus, oleh karena keinginannya, oleh karena tekadnya melayani orang-orang. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hal itu dia menderita. Dalam hal itu dia difitnah. Dalam hal itu dia penuh dengan tantangan. Dia dibenci, dia dimaki, bahkan dia dihukum. Sampai-sampai dia dipenjara. Saudara-saudara, tetapi dalam keadaan menderita, dalam keadaan susah, Paulus sanggup berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Suatu pernyataan yang sangat dalam bila kita renungkan, saudara-saudara. Dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus. Hidup itu berbicara tentang napas. Hidup berbicara tentang kesempatan. Hidup berbicara tentang kemampuan berkarya. Dan dengar baik, Ibu bapak saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Paulus telah membuktikan semuanya itu. Seluruh hidupnya, seluruh kemampuannya, seluruh kesempatan-kesempatannya dia pakai untuk melayani Kristus. Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, itu pula yang telah diteladankan oleh sahabat kita Birgaldo. Di mana dia menunjukkan kehidupan di dalam Kristus. Dia berjuang bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai Kristen, saudaraku, kita mengenal salib. Vertikal hubungan kita dengan Allah, horizontal hubungan kita dengan sesama kita. Dan Birgaldo telah mencontohkan itu bagi kita. Tanpa mengingkari keimanannya kepada Kristus, dia mampu berjuang dengan rekan-rekannya yang tidak seagama dengan dia. Dia bisa duduk bersama dengan mereka, dia bisa berdiri bersama dengan mereka, dia bisa berjalan bahkan berlari bersama-sama dengan mereka yang tidak bahkan seiman dengan mereka. Di negeri kita yang plural ini, saudara-saudara, apakah jiwa-jiwa seperti Birgaldo ini masih ada bagi kita?
Atau jangan-jangan oleh karena kita Kristen lalu kita menutup diri dan berkata, aku kan minoritas. Aku tidak bisa berbuat apa-apa di negeri ini. Aku tidak bisa memberkati orang lain. Saudara-saudara, Birgaldo telah mencontohkannya bagi kita. Dan dia meniru daripada teladan Paulus yang berusaha menjadi berkat bagi sesamanya. Tidakkah Kristus telah memberikan teladan yang utama dalam hal ini bagi kita? Dia melayani dari desa ke desa, dari kota ke kota, di mana-mana saudara-saudara, dia pergi dan berada untuk menolong orang-orang banyak. Haleluya. Dan yang terakhir di situ dikatakan saudaraku, dan mati adalah keuntungan. Inilah kehebatan daripada seorang Kristen. Alkitab mencatat kematian kita adalah sebuah keuntungan. Oleh karena apa? Kematian bagi seorang Kristen bukanlah penderitaan, tetapi kematian adalah awal daripada kebahagiaan. Karena setiap orang yang mati, matinya dalam Kristus, maka dia beroleh kebahagiaan dalam pangkuan Bapa Surgawi. Saudara-saudara, kesempatan kita hidup di dunia ini hanya 70 sampai 80 tahun. Sudahkah Anda memperkarakan seluruh hidup Anda untuk kemuliaan Bapa Surgawi, untuk kebahagiaan kekal kita bersama-sama dengan Dia? Dan saya percaya sebagai seorang Kristen, sebagai orang yang pernah berjumpa dan berbicara langsung kepadanya, yaitu Birgaldo Sinaga, saya melihat dia tetap di dalam iman kepada Kristus. Haleluya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu. Kiranya kami boleh hidup di dalam tuntunan Kristus Yesus Allah kami. Dan kami boleh mengakhiri kehidupan kami, menyambut kematian di dalam sukacita bersama-sama dengan Engkau. Haleluya, Tuhan Yesus. Amin.